warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurbaya SPD dari UPT SMA Negeri 2 Sinjai, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Nurlina. Beliau pengampu mata pelajaran fisika dari UPT SMA Negeri 2 Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, baik Ibu. Jadi pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai pra-observasi, di mana nantinya saya akan ikut mengamati proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di kelas. Dan tujuan dari pra-observasi ini supaya lebih awal Ibu siap melaksanakan pembelajaran. Tujuannya supaya proses pembelajaran Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam proses pembelajaran nantinya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai? Jadi ada pun tujuan yang saya akan capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan panjang gelombang pada pola interferensi dan difraksi. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai ada dua ya Ibu. Yang pertama adalah untuk apa tadi? Untuk mengidentifikasi sifat-sifat gelombang cahaya. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai. Pertanyaan yang kedua ya Ibu, saya akan menanyakan kepada Ibu bagaimana pengembangan kompetensi yang Ibu akan lakukan di kelas. Jadi ada dua pengembangan kompetensi yang saya ingin kembangkan. Yang pertama itu pengembangan pengetahuan, kompetensi pengetahuan, dan pengembangan kompetensi keterampilan. Di mana pada pengetahuan, peserta didik mampu memahami sifat-sifat cahaya dan mampu memahami cara menentukan panjang gelombang pada pola interferensi dan difraksi. Dan pada kompetensi keterampilan, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal tentang pola interferensi dan difraksi. Oke, terima kasih Bu. Jadi baik, mengenai area kompetensi yang Ibu akan kembangkan ada dua. Yang pertama adalah dari segi kompetensi pengetahuan, dan yang kedua adalah dari segi kompetensi keterampilan. Untuk area pengembangan kompetensi yang Ibu akan kembangkan itu cukup bagus. Jadi oke Bu, dari penjelasan Ibu tadi, saya juga mau mendengar mengenai strategi pembelajaran di kelas, kemudian metode yang Ibu akan gunakan, dan model pembelajaran yang Ibu akan terapkan. Oke, jadi ada pun strategi yang saya akan gunakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada kompetensi sosial emosional, dan dengan menggunakan metode penjelasan, diskusi, dan presentasi. Di samping itu saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh iya Ibu, berarti nantinya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian Ibu akan menggunakan metode diskusi, penjelasan, dan presentasi. Dan dari situ juga bisa menggunakan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Ibu, saya juga ingin mendengarkan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan pada saat pembelajaran ini. Oke, jadi ada pun media yang saya akan gunakan. Yang
itu saya akan menggunakan slide presentasi. Kemudian yang kedua, saya akan memutarkan video dari YouTube dan saya akan siapkan LKPD. Baik Ibu, jadi berarti Ibu menggunakan media slide PPT yang Ibu sudah siapkan, sudah rancang. Kemudian Ibu juga akan memutarkan video dari YouTube ataupun ada video yang Ibu sudah buat, dan begitu pula Ibu juga menyiapkan LKPD yang akan diberikan ke siswa nantinya dalam proses pembelajaran. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira kapan akan dilaksanakan proses pembelajaran? Saya akan lakukan pada hari Selasa jam ke-7 sampai ke-9 di kelas 11.3. Oh iya, berarti saya akan ikut masuk di kelas pada hari Selasa ya, di jam ke-7 sampai jam 9 di kelas 11.3. Oke, baik. Berarti jadi rancangan Ibu sudah mantap untuk proses observasi. Insyaallah nantinya saya ikut di kelas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan mencatat dan melihat semua proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Hal-hal apa yang Ibu lakukan saya akan catat dan setelah melakukan observasi Ibu ya, kita kembali berbincang atau yang biasa disebut dengan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya berjalan dengan sukses. Amin. Nah, itu tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Siti Nurlina, dan insya Allah nantinya akan lanjut lagi di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Tentunya kita sampai berjumpa kembali. Kalau dia nggak salah berarti interferensi. Berarti bukan N lambda, tapi N kurang 1/2 kali lambda. Oke, berikutnya urut terakhir. Oke, kita berikan akses dulu untuk yang kerja. Karena sudah selesai dipresentasikan, maka kita sisa merefleksi. Saya mau tahu sampai di mana pemahamannya. Oke? Saya akan berikan kembali satu nomor yang mungkin tidak ada di soal yang tadi. Di mana? Oke, coba dibuka halaman 267, halaman nomor 12. Pada percobaan Newton, dua celah berjarak 1 mm diletakkan pada jarak 1 meter dari sebuah layar. Jarak terdekat antara pola interferensi, garis terang pertama dan garis terang ke-11 adalah 4 mm. Panjang gelombang yang dipakai pada penyinaran adalah
terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling menguatkan atau disebut sebagai interferensi maksimum. Sedangkan garis gelap terjadi jika kedua sumber cahaya mengalami interferensi yang saling melemahkan atau disebut sebagai interferensi minimum. Jadi kalau saling melemahkan namanya interferensi minimum. Kalau dia saling menguatkan maksimum. Oke. Kalau dia terang maksimum. Gelap minimum. Oke, berarti sudah paham ya? Ya, Bu. Oke. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Pada pertemuan berikut kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi interferensi dan difraksi saya anggap sudah selesai. Jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya, suhu dan kalor. Oke? Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu pada saat diobservasi? Pada dasarnya observasi kemarin bukan pertama kali saya ada orang lain pada saat mengajar. Namun perasaan was-was itu selalu ada, terutama di awal pembelajaran. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya bisa kembali santai. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu kembangkan di proses pembelajaran. Ini ada dua kemarin yang saya kembangkan. Yang pertama itu adalah pengetahuan, di mana peserta didik diharapkan mampu memahami cara menentukan panjang gelombang pada interferensi dan difraksi. Kemudian aspek keterampilan, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal tentang interferensi dan difraksi. Jadi ada dua area pengembangan yang dilakukan proses pembelajaran, yang pertama kompetensi pengetahuan dan area pengembangan kompetensi keterampilan. Jadi sejauh mana keberhasilan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Menurut saya, apa yang saya sudah laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran yang saya sudah susun sebelumnya, dan proses pembelajaran pun berjalan dengan lancar. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan kemarin itu sudah berhasil. Meskipun dalam pembelajaran masih ada beberapa peserta didik yang belum terlibat aktif. Oh iya Ibu, berarti secara keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu berhasil. Kira-kira kendala-kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin? Jadi ada beberapa kendala, terdapatnya siswa yang kurang aktif di dalam kelas. Jadi ada siswa yang kurang aktif. Iya, terutama dalam pembelajaran kelompok. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk melakukan perbaikan terhadap kendala itu? Ada beberapa usaha yang saya akan lakukan. Yang pertama itu lebih memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa terhadap pembelajaran fisika. Kemudian yang berikutnya
mencari tahu model pembelajaran apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengetahui sejauh mana kesiapan siswa sebelum belajar. Kapan rencana itu akan dilaksanakan? Saya usahakan dalam waktu